Sebelum acara kita mulai, ini sebagai prakata, mohon maaf Pak Dan Ramil dan Mbah Lurah serta para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah saya bacakan tadi dari firman-Nya, hai semua manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu semua, dan semua manusia itu adalah saudara. Yang antar satu saudara dengan saudara yang lain hendaknya ada saling asah, asih, dan asuh. Yang itu mungkin pada zaman modern ini sedikit banyak telah terkikis oleh hingar-bingar dunia politik. Mungkin perbedaan paham dalam satu agama, ada paham mungkin, ada banyak paham, mungkin itu satu keniscayaan. Namun demikian ketika itu dibesar-besarkan, monggo sing dereng dikenalke. Marnolun niku terusane Pak Marnolun. Desipun sadosipun nggih kula pekewo sing wonten ngajeng niki nggih para piyai-piyai kabeh nika Gusti. Kalau wau ngendikanipun Mas Anang dakwah ngidak sawah kula nyumpamu ke Pak Lurah namung basa Jawa. Kula ngertosi nek Pak Lurah niku mestinipun nek jaman riyen nggih lurah niku ngelu ning sirah. Nyumpamu niku kok ndak dibahas maneh nggih mboten sah nggih. Niku cek keco akrab wonten mawon nggih. Nyumpamu ning dalu niki kula bebasane wong Jawa ngarani nek kula ngomong niku becak ora ngepirang nggih jeblak ra dipikir. Nek kula kamake komburi nika wong sing wareng-areng khususnya mbak-mbak niku wau pas ora kase diwangku muni telah niku perpaduan. Kok sing umum iki. Iki kan goblok kok. Ya barang sing bapak iki lho, orang ini kok tangane yo ora manungsa. Niku jejere manungsa niku nek diwerdeke ngoten mestine manungsa, manunggaling rasa. Wah, iku nggih oleh. Karena napa? Iki enek sing sangka wong grupe skuter, enek. Nggih to? Ana grupe Pak Yai. Putrane Pak Yai, Gus Rit. Nah, iki pun macam-macam komunitas akhirnya dadi siji iki manungsa. Wong nek dibebeke manunggaling rasa. Rasa kebersamaan ing antarané para komunitas iki dadi siji. Ngoten lho. Genah. Paham? Kalau kata sampai ke Malaysia, sampai ke putih-putih, golek niku wau, ngoten lho Mas, golek ringgit. Dene kang ketiga nggih menika gebyar ya wontes. Napa kuning niku nggih menika godaannya laki-laki, godaannya para pejabat di mana saja. Saya sudah pernah sering ke Jakarta ya, yaitu wontes kuning ngoten niku. 3 harta tahta wanita. Kipas niku. Bibar niku ajeng kalau mau Mas Kumambang ya. Mas Kumambang itu masuk Kumambang artinya orang terjebak atau kena tipu daya. Setelah Mas Kumambang yaitu pangkur, ngungkurne kadunya. Wis rumangsa anu iki. Wis aku tak ngaji, tak tobat nggih. Kendito ngoten. Tobat ya sing tobat sing apik-apik ngoten. Lah, lajeng bibar menika gambuh. Sasamunipun tobat, sasamunipun ngungkuraken kadunya. Dalam arti jangan sampai orang itu bubuh dunia, cinta dunia ini bahaya. Bahwa kita itu materi, ya, dan kita juga membutuhkan materi. Tapi jangan sampai bubuh dunia, jatuh cinta pada dunia, maksudnya begitu. Kemudian gambuh karo Gusti, ada kerinduan, ada sahdu-sahdunya yang tadi dinyanyikan sholawatan. Jadi sholawat itu sebenarnya
tidak hanya dua pihak, penyanyi atau pendendang dengan audien, bukan, ada 4 pihak bahkan. Jadi mas-mas atau yang nyanyi, kemudian audien juga ikut menyanyi dalam hal yang jelas utama, yaitu mengikutkan Allah dan Rasulullah. Geringnya kurang tadi, maaf ini ya, saya pada ini maafnya tadi bagus soalnya. Bagaimana ditingkatkan lagi geringnya ini loh, kita mencari geringnya ini, rauknya, ini bahasanya rauknya ini. Saya boleh maaf ya, ini itu tadi rauknya. Jadi getarannya kurang sedikit aja. Saya bisa nangis kayak gitu tuh, sudah biasa mendengarkan sholawatan atau lagu apa, bisa betul-betul nangis. Kalau itu kurang sedikit, hampir sedikit. Jadi meneteskan air mata gitu. Itu tadi sampai ke Gambuh gitu ya. Setelah Gambuh, Megatro itu mati. Setelah mati, Pucung ini tadi loh Mas Pucung tadi pocong. Maka tentu Gus Ridho menawi. Maka punten. Matur suwun Mas Wawan. Nah, ngaten iki nek mboten napa niku kanca kathah kan napa malih sing nom-nom perkara maca pat jelas Kak. Doh. Nek kok maca pat to Mas? Jenenge maca kuwi ora tahu. Kuwi maca pat yo apa? Ning ora apa-apa. Niki kan belajar. Ing dalu niki sing ora patek genah paling genah. Dene sing ora genah lho yo barang ora genah ya. Mulane wong lanang wasem anu ngendika. Oh cara Jawa lho, mulane niki rada dawa ya iki. Dan ternyata apa yang ditinggalkan oleh para wali songo ini dan Sunan Kalijogo dengan segala tembangnya itu tadi memang merupakan gambaran Tegamelangu dan Mojopat itu gambaran dari kehidupan manusia dari Injil dan seterusnya sampai ke Pucung, sehingga Pucung ini mesti sifatnya gedean. Sebab uangnya harus dipocong itu gedean. Gedeannya kayak ciloko apa? Bejo, dan itu ciloko bejo, makanya diarani Pucung, dipocong ini tembangnya mesti gedean. Kalau sih kok biasanya sing lalu iya, bener sios, piano tinggal gay Pak Marno ini pun bener sios tadi. Bapak-bapak, kan poros jelas doyo. Niki taksih kiat iki terus niki. Taksih, nggih sing boten kiat nggih monggo kali kita boten napa-napa nggih. Insyaallah napa mawon sing taksih wonten ing majelis mriki nggih niki tansah pikantuk berkah saking Allah Taala. Niki kangge ngumriti suasana ing dalu niki. Nah, Mas Marone sakit nggih bawa dadak mawon. Mosok. Nah niki tes apa ten itu? Niki wonten setunggal anu Pak. Wis apa? Puisi. oh bukan. Wonten ingkang badhe maca puisi. Oh nggih monggo-monggo. Ben komplit niku nggih. Nggih. Niki wadahe wong sing ranti wadah kan. Dadi sak-sake ditompo kabeh ngono niku. Enak nih wonten niku mawon. Monggo. Mas Hanafi monggo. Hanafi iki iso. Ya iki lagi iki aku temenane biar ketok nih kaseten deh. Duh, Duh. Sama si Bung musik dulu. Niki di wingi pun latihan musik lho. Sampun nggih. Monggo Mas. Kita biayi niki. Wah niku ireng-ireng. Tang 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 dung tak mungklenya. Lemes banget iki lho. Monggo. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak Wawan datang ke sini itu
memang semacam digotak-gadokan. Kemarin saya menyiapkan puisi Mas Kumambang dan ternyata benar. Kita tadi dengar kan ya masalah Mas Kumambang juga. Nah ini puisinya WC ya, yang mungkin kita kenal dengan penyair apa namanya, Guru Merak ya. Mas Kumambang, kabut fajar menyusup dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi. Aku duduk di atas batu, melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan lagu Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah besar pasak daripada tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan, karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu, dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi, keinginan, dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan. Cita-cita kebajikan terhempas batu, lesu di bangku batu. Tetapi aku terus bertahan, mendekam akal sehat dan suara jiwa, biarpun tercampak di selokan zaman. Bangsa kita kini seperti dadu terperangkap dalam kaleng hutan yang dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa, tanpa kita bisa melawannya. Semuanya terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan, tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan, menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan. Yang sah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Oh, comberan peradaban. Oh, martabat bangsa yang kini compang-camping. Negara gaduh, bangsa rapuh. Kekuasaan, kekerasan merajalela. Pasar dibakar, kampung dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar tanpa ada gantinya. Semua atas nama tahayul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar atas nama semangat agama yang katanya berkobar-kobar. Apabila agama menjadi rencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak pernah mempunyai kepala, tidak pernah mempunyai telinga, dan tidak pernah mempunyai hati. Politik hanya mengenal soal kalah dan menang, kawan dan lawan. Oh, ini peradaban yang sangat dangkal.
Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah kemerdekaan iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, dan daulat hukum akal sehat. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur telah melampaui pohon dinding. Udara yang ramah menyapa tubuh, menyebarkan bau bawang yang digoreng di dapur, berdengung sepasang tumpang yang bersenggama. Ada satu puisi lagi dari MH Ainun Najib ya. Puisi lagi ini dari MH Ainun Najib, mungkin bisa kita renungkan bersama. Judulnya Kemana Anak-Anak Itu. Jadi kita mungkin bisa kembali mengaitkan apa yang kita dapat tadi dari Pak Wawan, bahwasanya masa-masa pertumbuhan manusia seperti tadi disebutkan bahwasanya masa remaja, masa anak-anak. Nah ini anak-anak ya, anak-anak tadi berarti masanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu suka mengadu, suka ya nangis sama Allah. Ya betul gitu ya. Oke. Kemana anak-anak itu? Kemana anak-anak kita itu? Anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, luka, darah, dan kematian. Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata 3,5 abad. Kemana anak-anak itu? Siapa yang menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang meracuni dan membuang mereka? Anak-anak yang bernama kemerdekaan, anak-anak yang bernama hak makhluk dan harta kemanusiaan, anak-anak yang bernama cinta kasih sesama, anak-anak yang bernama indahnya kesejahteraan, anak-anak yang bernama keterbukaan dan kelapangan. Anak-anak itu tunggang langgang berlari. Anak-anak itu diserbu oleh rasa takut yang mencekam. Anak-anak itu bertiarap di bawah semak-semak zaman. Anak-anak itu ngumpet di balik kegelapan. Kematian bukanlah tragedi, kecuali jika kita mencurinya dari Tuhan. Hak untuk menentukannya, nyawa badan, nyawa rohani, nyawa kesadaran, nyawa hak untuk tenteram, nyawa kewajiban untuk berbagi kesejahteraan, nyawa amanat untuk merawat keadilan yang dihembuskan oleh Tuhan. Bahkan nyawa setiap ekor colo, bahwa nyawa cacing yang menggeliat, ia jaga dalam tata kosmos keseimbangannya. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dalam mengurusi setiap tetes embun yang ia tampung di sehelai daun. Tuhan menyayangi dengan separuh hatinya setiap titik debu yang menempati persemayamannya. Tetapi kita iseng,
kita tidak serius terhadap nilai, terhadap Allah pun kita bersikap setengah hati. Terima kasih. Sebentar Muhammad. Ini mohon maaf, inilah yang namanya makanan rohani. Jadi makanan itu ada 3. Makanan itu ada 3. Makanan jasmani, yaitu makan minum itu makanan jasmani, makanan perut. Nah, sedangkan kayak begini tadi, ini kalau menurut saya ya, ini merupakan jenis makanan yang kedua, yaitu makanan rohani. Makanan rohani artinya makanan yang berurusan dengan jiwa kita, dengan refleksi yang berurusan dalam, termasuk misalkan kita sholawatan, kita membacakan puisi tadi seperti Mas Hanafi, kita misalnya apa kesukaan kita, hobi touring misalnya, atau melihat pemandangan yang indah, atau kemudian bahkan jalan-jalan ke kuburan karena mengingatkan masa depan, kemudian melihat orang sakit, menjenguk orang sakit di rumah sakit dan sebagainya. Atau kalau kita kecil-kecilan kita senang pada permainan catur misalnya. Ini jenis-jenis makanan rohani, belajar ilmu, makan rohani. Jadi ditingkatkan dari makanan perut, makanan jasmani, ditingkatkan naik ke makanan rohani. Nah, yang ketiga atau puncaknya yaitu makanan nurani, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa ingat pada Allah. Zikir, Presiden ini pakarnya. Mungkin gitu. Makasih Mas Mahmud. Ini nyelani tadi. Karena tidak kuat, saya sangat tertarik dengan yang kayak begitu-begitu tadi. Terkesima kata Mas Farma. Terima kasih. Iya. Kita bisa belajar satu hal. Artinya tidak ada rencana sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali antara Pak Wawan grup musik dengan Mas Hanafi untuk membicarakan hal yang sama. Ini artinya kebetulan, dan kebetulan itu pasti benar, dan segala sesuatu yang benar itu pasti diridhoi Allah. Ya, semoga ya ini satu ciri bahwa malam ini kita berkumpul di sini itu sudah pasti diridhoi Allah. Ya, itu mungkin Mas Iman dari Ponorogo kalau sudah hadir, monggo ke depan. Mas Wake, sambil menunggu Mas Iman dan Mas Wake, mungkin Pak Anang ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Mahmud atas waktunya. Di jalur semuanya Bapak Ibu sekalian, habibakumullah. Bahagia rasanya bisa silaturahmi, bisa ketemu dengan teman-teman semuanya di Tangerang. Ini tadi dari awal sampai akhir saya mencermati 2 hal. Jadi yang pertama itu kaitannya dengan masalah tawaf, gitu ya. Kebetulan duduk kita ini juga melingkar, ya. Kalau alam semesta, planet-planet, kemudian bintang-bintang itu kan bertawaf semuanya, mengelilingi satu pusat center. Ini nanti kalau diaplikasikan sampai ke nilai edukasi, karena kebetulan saya nanti adalah wilayahnya pendidikan, ya, nanti akan kita aplikasikan ke sana. Itu semuanya tauhid. Jadi kalau kita melihat ini tadi dari konteks keilmuan kebudayaan, ini muncul puisi, muncul musik, muncul
perkembangan, muncul apapun saja di sini tadi itu dalam satu lingkaran. Kalau tadi alam semesta saya ceritakan bahwa semuanya itu ternyata tawaf, jadi dalam arti mengelilingi. Katakanlah planet-planet Mars, Jupiter dan sebagainya ini mengelilingi matahari. Matahari ini yang di dalam galaksi Tata Surya Bima Sakti itu adalah sebagian galaksi yang paling katakanlah kecil sebenarnya dibanding dengan miliaran galaksi-galaksi yang lain. Ini ternyata juga berputar pada satu pusaran yang lebih besar yang disebut dengan lubang hitam raksasa yang disebut dengan black hole. Jadi satu kesatuan. Dari sini kita bisa melihat kemudian Allah memberikan gambaran, simulasikan, yaitu dengan ketika orang tawaf, ketika orang berhaji itu mengelilingi satu putaran yang sama, dan itu satu lurus dengan garis tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam konteks alam semesta sudah, kebudayaan juga sudah. Sekarang kemudian dari sisi konteks ilmu, ini hakikat keilmuan yang kita terima, sadar apa enggak, yang jauh dari kecil sampai besar yang Mas Mangkut. Kita ini kan sebenarnya dikondisikan untuk tidak bertauhid. Kita semenjak kecil sampai bahkan yang jauh kuliah itu tidak dikondisikan untuk menjadi manusia tauhidi. Enggak. Kita kena ilmu yang namanya ilmu sekuler, ilmu yang memisahkan dunia dengan akhirat, ilmu yang memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Itu yang selalu dicekokkan di dalam pikiran dan hati kita. Akhirnya sadar atau tidak, ada beberapa saudara kita yang akhirnya benar-benar termakan oleh ilmu tadi. Tetapi kalau kembali kepada fitrah, akhirnya beberapa belakangan ini sebenarnya sudah ditemukan atau sudah didalami oleh beberapa orang yang akhirnya ternyata ilmu itu benar-benar nyatu. Lama saya untuk menemukan hakikat tentang kesatuan ilmu agama dengan kesatuan ilmu pengetahuan umum. Kita semenjak kecil sampai besar itu hanya dicekoi oleh ilmu pengetahuan yang berdasarkan nalar, pikiran rasional. Kalau dalam filsafat barat itu nanti positivisme, segala sesuatu hanya dinalar menggunakan mata kita, telinga kita. Tetapi kemudian ilmu tentang rasa ini jarang atau tidak ada landasan keilmuan. Sehingga orang-orang barat itu kan gumun dengan bangsanya jin, dengan masa malaikat, apalagi akhirat, itu sesuatu yang sangat-sangat aneh bagi mereka. Nah, kita alhamdulillah sebenarnya memiliki kesana. Ini adalah konteks tawaf keilmuan tadi. Sehingga tawaf keilmuan itu adalah, katalah ini ilmu pengetahuan umum dengan agama dalam artian adalah Al-Quran dengan hadisnya. Ini adalah satu kesatuan. Ketika kita berbicara tentang air misalnya, fenomena air ini bisa akan kita tinjau dari berbagai sudut pandang. Satu misalnya air ini, kalau contoh Al-Quran mengatakan wa khalaqa kulla minal ma'i syai'an misalnya, dan Allah ciptakan segala sesuatu itu dari air. Ini dalam konteks ilmu biologi ketemu bahwa tumbuhan apapun tidak akan bisa tumbuh tanpa adanya air. Ketika kita berbicara tentang fikih misalnya, dari air kita sudah tahu manfaat air untuk berwudu, untuk istinja, untuk toharo dan yang lain sebagainya. Dari sisi adab, kesopanan, bahwa minum air sunahnya sambil duduk, kecuali kalau minum air zam-zam sunahnya berdiri sambil berdoa. Nanti belum dari konteks sosial, perubahan sosial di Indonesia itu sangat cepat. Tahun 80-an kita masih ingat bahwa air kok dikemas dalam kemasan kayak itu kan sesuatu yang aneh kan pada saat itu ya. Ngombe itu ya kudu ning gelas kan begitu. Tetapi ini merubah sosial. Sekarang ini mohon maaf untuk kepraktisan akhirnya sudah biasa kita minum kayak begini nih. Dulu itu mohon maaf dari sisi sosial ilmu pekewu itu amat sangat tinggi. Jadi saya bagi kalau disuguh kok kayak gini ini tidak sopan kan gitu rasanya. Tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Kita aja beranjak dari sisi ekonomi. Ternyata dengan sisi perekonomian kita usaha dagang dengan air luar biasa. Untungnya ini sangat-sangat besar sekali. Dari sisi politik, hari ini kita dipolitiki. Kalau tadi ada yang bilang bahwa negara kita dipolitiki dari tidak hanya sekedar air, tapi segala sesuatu dipolitiki akhirnya kita tidak berkuasa terhadap air itu sendiri. Dari sisi seni, dari sisi apapun, peradaban contohnya, peradaban besar panjenengan cek di seluruh dunia itu rata-rata dia selalu dekat dengan air. Peradaban Mohenjo-daro Harappa, peradaban di Kediri itu dekat dengan sungai Brantas, Mesir dengan sungai Nil. Walhasil kalau kita berbicara tentang konteks keilmuan, ini tadi yang saya katakan contoh-contoh tentang Quran, hadis, ilmu pengetahuan, ini satu kesatuan, tidak ada perbedaan di dalamnya. Nah,
Ini yang saya bersyukur kepada Allah bahwasanya malam hari ini untuk kita bisa menyatukan. Tadi dibilang oleh MC itu, tidak ada pembicaraan, kok direkayasa sedemikian rupa ya pertemuan ini, kok iso kok ben ujungnya ketemu neng musik ini puisi ini kok muncul kayak gitu itu. Tadi Mas pembaca puisi itu juga Mas Hanafi menyampaikan ada enek perjanjian kok iso ketemu neng dalan ini mau ya apa ceritanya begitu ya. Sampai akhirnya loh Mas Wawan akhirnya dituliskan suruh nembang pucuk, kebetulan kok ya plok sama dengan yang disampaikan Mas Hanafi. Ini kan insya Allah sebenarnya apa? Nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kesatuan ini kalau disetel dengan katakanlah kalau gelombang radio ini ketemu FM-nya sama, ini akan selalu berdekatan dan selalu bergesekan dan akhirnya kita bisa mendengar dengan pikiran, dengan telinga, dengan hati yang sama. Terakhir yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah pada konteks pendidikan. Saya sepakat bahwa hari ini pendidikan kita itu sukanya, mohon maaf, banyak guru, banyak orang tua, ini saya kritik, termasuk diri saya pribadi, itu kurang mendekatkan terhadap tema kita, yaitu kebersamaan. Coba mari kita cek. Makanya jenengan saya keponakan putra konten budi ya, lulus sekalian. Jadi pendidikan kita itu hari ini sebenarnya tidak mengarah kepada kebersamaan, justru malah mengarah kepada keberbedaan yang ada, dan tidak malah meruncing ke sana. Padahal sebenarnya dalam konteks strategi pembelajaran yang khas, yang bagus, yang diterima anak adalah ketika kita meluruh bersama siswa, meluruh bersama murid-murid kita, bersama anak-anak kita, ini sama dalam konteks tertentu. Tidak ada perbedaan. Coba sekarang mari kita cek bahwa dengan perbedaan antara otak kanan dengan otak kiri, otak-otak betul-betul gini, otak-otak ini bersih gitu ya. Otak kanan itu fungsinya adalah untuk sesuatu yang imajinatif, sesuatu yang irasional, membayangkan. Sementara otak kiri yang di sini adalah otak matematis. Nek siji tambah siji mesti loro. Nek telu tambah telu mesti 6. Itu adalah otak-otak matematis. Dan Allah ciptakan perbedaan itu, tapi di sini di tengah-tengah otak itu ada titik pertemuan yang kalau kita ini bisa menyatukan antara otak kanan dan otak kiri, inilah titik keadilan, titik kebersamaan yang kalau kita tadi bisa mentauhidkan gitu ya, menyatukan. Ini akhirnya jadi yang sesuatu yang luar biasa. Padahal guru, orang tua, jenengan cek nih kemarin. Nek turunannya otak kanan, kuwi mesti pinter puisi, pinter nyanyi, pinter gambar, pinter apa saja di sana. Wong tua kebetulan otak kiri, sing pinter matematika, fisika, wes ketemu batuk, beda. Wong tua kowe matematika ngene to 5 karepmu piye ngono. Saya baca karena memang dia itu kebetulan lebih dominan otak kanan. Ya lho lah, kita kalau gitu. Guru ini di sekolah juga tidak dong bisa. Dianggap matematika itu kemudian sesuatu yang lebih mulia dibanding pelajaran yang lain. Demikian juga sebaliknya. Sering kita dapati yang biasanya cenderung secara umum, pinter matematika biasanya sok lemah nih musik, orang iso musik, puisi kok mana, musradok orang nyaut. Padahal sebenarnya kita itu dikondisikan untuk bisa menyeimbangkan. Sekarang coba panjenengan lihat. Tadi fenomena otak atau neurologi dalam konteks pendidikan. Panjenengan cek sekarang berkembang Howard Gardner itu sampai akhirnya dengan perbedaan-perbedaan pendidikan yang ada itu kan berusaha disamakan pendidikan anak. Akhirnya sekarang ini mengerucut kepada justru yang pembelajaran yang bagus itu adalah yang bagaimana yang bisa menemukan perbedaan dalam pembelajaran. Misalnya ada kecerdasan linguistik, kecerdasan musik, kecerdasan berbahasa dan sebagainya. Itu adalah multiple intelligence. Jadi kita melihat anak, melihat siapapun juga, oh bocah ini pinter di matematika, oh bocah ini pinter di musik, oh anak ini lebih kuat di fisiknya, berarti kecerdasan kinestetiknya lebih bagus. Akhirnya multiple intelligence, 8 kecerdasan minimal itu setidaknya ada di dalam diri manusia. Tetapi hal ini jarang dilihat oleh bapak ibu guru, termasuk oleh orang tua. Terakhir adalah modalitas belajar. Ini penting ini dalam konteks pendidikan yang saya bapak ibu sekalian. Sedulur-sedulur semuanya nanti nek sing di anak ojo sampai dipadani kabeh murid, dipadani kabeh anak dhewe. Itu jenengan cek nggih. Anak telu kuwi biasanya modalitas belajar itu begini. Ada tipe anak yang kalau dia itu ngeh terhadap sesuatu, dia dong terhadap sesuatu, dia paham terhadap sesuatu itu dengan hanya mendengar. Neng jero kelas, anak ini ketokane tidak memperhatikan.
Tetapi nek ditanyai iso, oh berarti anak ini condong pada tipe pendengaran, tipe auditori. VAK itu singkatan visual auditory kinestetik, tipe 3 belajar nanti. Ada juga anak sing nek paham donge dhek kalau gurune digambar bocah ning sing ngeten iki dengan gambar-gambar tertarik amat sangat. Nek gurune gambar terus dia misalnya membaca antara novel dengan komik, dia lebih suka komik. Oh, berarti bocah ngeten iki putra-putri jenengan termasuk panjenengan piyambak niku ada kemungkinan besar Anda itu termasuk tipe visual. Sing terakhir nih sing dadi masalah. Nek anak bocah ning kelas apa anake dhewe ning omah, usrok kae. Uyane belajar nggo wedhuke nggoni kancane. Bagus pokoknya. Nah, ngeten iki nyun sewu. Dulu kejadian pas saya ngajar di Tuban itu ketika saya diminta diamani jadi kepala SD Islam Insan Kamil di Tuban itu ada anak yang saya pindah dari sekolah negeri masuk sekolah saya. Terus akhirnya di rapot Bapak Ibu guru itu ditulis kurangi kenakalan. Lo kaget. Iki apa ini? Wong bocahku pinter, pun tes bocahku pinter. Nah, baru ketahuan ternyata kurangi kenakalan ini karena ketidakpahaman guru bahkan orang tuanya. Ketika di kelas saya memperhatikan betul, oh bocah iki ternyata nggih ngoten niku Pak Bu. Jadi saya nengok ning kelas, usro kayak bar ganggu kancane kono, ganggu jadi tanya ke sini, tanya ke sana, tanya dan sebagainya dan sebagainya. Ini padahal termasuk tipe yang ketiga tadi itu, yaitu tipe kinestetik, tipe belajar sing dhek nek belajar itu jan pengen dikuasani kabeh dilakoni kabeh. Saya pernah nangani anak yang tadi ini, anaknya direktur utamanya Cempaka di Tulungagung sana itu. Nggih ngoten Pak Bu. Pengen ngrasane asine banyu segoro, ya tak jegur ning pantai popo ngoten niku, jegur tenanan terus diombe iki. Wah, asin Ustaz ya. Iya, namanya air garam bareng ngoten terus jegur malih, jupuk napa jenenge kerang-kerangan terus dimut. Kok keras ya? Ya itu mengandung kalsium, saya bilang begitu. Anak tipe kinestetik kayak begini ini kadang-kadang mohon maaf ketika di kelas tidak difahami oleh orang tua, tidak difahami oleh gurunya, ini berbahaya. Isinya diseneni, bocah kok nggak wablek, bocah kok nongwakan, itu yang akhirnya mancep. Yang saya ketika kita memberikan label kepada si anak, kue nakal, kue dablek, ini akan terekam betul di dalam pikiran bawah sadar. Ya, akhirnya ketika besar dia akan selalu membuat, weh nakal itu ini ternyata. Akhirnya dia ingin berusaha untuk melakukan seperti yang dibilang. Dan apa paling kalau yang saya hati-hati juga kalau yang mengucapkan itu ibu-ibu, tumus yang penting. Akhirnya bocah wis gede nongwang tenanan lagi nongwangis buku ibu kalah lele kayak ngendungan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kunci di dalam mendidik, kunci di dalam kita mengajar, kunci dalam hal apapun termasuk keilmuan itu sebenarnya adalah kebersamaan. Kebersamaan itu adalah akan terjadi ketika ada perputaran, ada tawaf terhadap apapun saja. Demikianlah, semoga ada manfaat apa yang saya sampaikan sedikit. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kasih ongkos. Ini Pak, harus siap lagu sing dangdut napa Tuhan napa siape monggo.